Pacarnya Leon yang asli siapa? Siapa? Belum tahu. Haniken. Oh, Hani. Iya, pacarnya asli itu. Iya, emang asli itu. Itu emang Udah. di di filmnya itu berjelaskan kalau Leon ternyata pacaran sama. Halo, hai, kembali lagi di KBSA Bicara, channelnya inspiratif dan inovatif. Untuk kali ini kita ngundang Mas Alfa ya, yang sering komen di IG, bukan? Di YouTube-nya kita. Kenalkan, nama saya Alfa. Saya yang megang channel Alfa CHL. Ya, sekalian saya alumni sini sebenarnya. Oke, berarti Saman itu mulai nge-YouTube tahun berapa? Dari kelas 6, kalau nggak salah 2017. SD. Iya. Nama sudah YouTube. Kau udah ngerti ya? Maksudnya dari YouTube tuh Dari ngerti. dari teman saya. Itu memang buat emang ranahnya memang untuk effort atau memang hanya coba-coba? Ya, coba-coba. Pengen aja. Hmm, Soalnya teman saya kan yang ngasih tahu. Dia sebenarnya udah bikin video sama temennya 2 kali kan. Terus hmm. habis itu saya langsung dikasih tahu, terus pengen Oh suruh gitu. buatin. Caranya gimana sih buat channel? Soalnya kan pas tahun itu kan jujur kan satu internet kan belum selancar sekarang. Iya, Kedua informasi tentang YouTube kan juga tidak se-effort belum. sekarang Ya, kan. Dan kok udah milih itu berarti hanya coba-coba, pengen nyoba terus jalan-jalan aja gitu ya. ya jalan-jalan aja. Nah, terus Emang kenapa kok kontennya banyak kan game? soalnya dari awal emang suka main game. Terus kenapa nggak di-upload gitu? Iya kan? Ya, gimana ya? Kalau dulu kan saya belum tahu caranya ngedit ya, Pak. Hmm, Habis itu ya cuman sekedar record, habis itu langsung upload. upload. Kalau pengen upload ya upload, kalau pengen main sendiri ya Oh gitu. main. Terus kenapa sampai sekarang itu nggak pernah nge-reveal mukanya di konten gamenya? Yang tahun dulu-dulu kan Ada, ada. ada semua. Ya Iya, sekarang yang yang sekarang ya gimana ya? Device-nya belum ada sih oh kalau gitu. buat Tapi kalau ada flashback. memang Iya, ya oh gitu. Tak pikir karena kan ada teman saya juga yang itu nggak mau nge-record mukanya, nge-reveal mukanya. Jadi iya. iya tapi emang dia kan konsepnya ya main gitu. Nanti nggak pengen. Ada suaranya, ada ngisi suara tapi nggak tuh nggak pernah nge-reveal mukanya. Ya apa mungkin dia nggak pede gitu mungkin ya dengan mukanya sendiri. Terus yang game pertama kali sampai mainin apa? Pertama kali setelah buat YouTube itu, Hmm, dulu ada game yang namanya Nova Legacy itu loh. ya Ya, tahu. FPS game itu. Ya, Ya, itu yang first time saya mainin hmm. sama game offline lainnya. Jadi condong ke nggak sebenarnya condong ke kompetitif apa enggak sih? Kalau sampean kalau kompetitif kan berarti FPS kayak zaman saya dulu ada namanya CS, Counter Strike. Oh, Habis itu kan eranya ke Point Blank. Terus eranya sampai sekarang sampai ke enggak, jadi bebas. lebih bebas, Ya, lebih nyaman-nyaman aja gitu. iya. Terus lebih condong ke story base atau yang memang menikmati game dengan ceritanya dia yang dibawakan atau yang kayak gimana? Kalau alur ceritanya bagus, ya saya mengikuti. Hmm. Kalau ya sekedar main ya, kalau ceritanya nggak jelas ya enjoy the game. Oh gitu. Iya, Soalnya kalau saya kan sendiri kan sangat menikmati untuk story-nya kan. iya. Jadi kan makanya jarang sekali. Sampai sekarang pun ketika harus kembali ke kompetitif kayak contohnya kayak Valorant lah. Itu satu, mata sudah tidak secepat dulu. Ya kan. Kan maksudnya sekarang kan fast pace banget lah. Iya. Kedua itu ya serunya udah hilang. Jadi lebih lebih enjoy di story gamenya. Makanya kita singgung sedikit ya. Saya tuh sangat menikmati di ceritanya Resident Evil. Kan dari dulu pertama kali saya main kan zaman dulu masih di PS1 tuh Resident Evil 3. Oh, Habis itu baru turun ke Resident Evil 1. iya. 2. Habis itu Dua. nyari yang Resident Evil 1-nya itu nggak ada. Karena udah tahun 98. Iya, 97. 98-nya itu Resident Evil 2, 99-nya itu Resident Evil 3 yang sekarang banyak di remake itu. Remake. Nah, terus berarti sekarang sampai kesibukannya berarti konten game Iya. full day.
Ya enggak, kadang juga istirahat. Oh gitu. Jadi nggak upload setiap hari gitu. Kayak Enggak. Windah Basundara. Enggak. Katanya Windah kan mau pensiun. Udah kembali. Udah kembali. Nggak jadi. Jadi cuma Enggak gimmick jadi. doang ya. Nah berarti untuk Resident Evil kan banyak kan dari konten sama kan Resident Evil ya yang Ya. kita nikmati bersama. Itu dari yang seri berapa saya main? Pertama kali jelas series yang Resident Evil keempat. Soalnya yang ada di PS2 itu dulu. Ya. Tapi ngerti gak dulu Resident Evil 4 itu tidak dibuat untuk PS? Belum tahu. Hmm, belum tahu, Eh, baru-baru ini Dulu tahunya. itu game Resident Evil 4 itu eksklusif untuk GameCube Nintendo. Oh, Karena zaman saat itu kan kreatornya, produsernya dari Capcom untuk Resident Evil kan Shinji Mikami. ya. Dan itu ada cerita lucu loh di balik semua itu. Ya Apa serius. itu? Apa itu? Jadi Shinji Mikami itu ngomong game Resident Evil 4 hanya ada di GameCube dan tidak akan diporting kemanapun. Jika sampai rilis silakan potong kepala saya. Wah, Resident Evil keluar tahun 2004 ya. iya. Untuk GameCube Februari kalau nggak salah. Kalau salah silahkan komen di bawah. Desember keluar untuk PS2. PS2. Dan itu akhirnya Shinji Mikami mengundurkan diri dari Capcom. Iya. Dan setelah itulah semua core-nya hilang. Dari horornya hilang, jadi lebih ke action. Action. Contohnya simpelnya sampean itu main yang RE sekarang 5. 5 ya? Iya. 5 kan. Kan nggak ada horornya. Iya Lebih kan? banyak actionnya. Betul. 6 lebih parah. Iya. 6 itu sampai itu kan gara-gara penghobi kayak saya ya yang menikmati Resident Evil kok jadi condongnya ke sini gitu loh. Nah, akhirnya di Resident Evil 5 saya main itu tahun 2010-an gitu kok jadi gini. Akhirnya itu masuk ke penikmat gamenya Resident Evil turun drastis karena kan horornya hilang ya pasti. Terus akhirnya keluar di Resident Evil 6 yang semua karakternya dikeluarkan. Mulai semua karakternya. Oh, Mulai dari Chris Redfield, ya kan. Terus ada Jill. Wong, Jill. Terus sampai Jack Manson. siapa Kok Jack Manson, itu Jack. Jack Manson? Jack itu anaknya ceritanya kan Albert Wesker kan meninggal di Resident Evil 5. Iya. Itu punya anak namanya Jack. Oh, Yang ada di level 6. Itu dia kombin sama seri Birkin. Nah, seri Birkin itu ada di Resident Evil 2. Jadi sebenarnya ceritanya nyambung banget. iya. Nah, malah akhirnya dibuatlah Resident Evil HD Remake itu Resident Evil 0. Oh, RE Zero. Zero. Iya. Ya, yang itu akhirnya membuat orang baru ngerti sebenarnya T-Virus dari mana itu loh. Dari Iya. itu. Nah, terus dari sampean sendiri, setuju nggak kalau ada barang-barang remake gitu? Sebenarnya ya tergantung sih. Ya kalau saya setuju-setuju aja. Nanti kan target marketnya berarti kan orang yang punya nostalgia dengan game ya. Iya. Kan? Lebih ya gimana ya? Nggak apa-apa sih kalau di remake. Tapi ada remake yang bener-bener itu di luar game aslinya. Final Fantasy 7. Oh enggak. Dari Enggak. iya kan, maksudnya dari yang kita tahu lah, yang turn based kan, yang kita main bisa sambil selonjoran main. Terus akhirnya jadi kayak gitu terus. Ya nggak salah sih. Kemarin kan juga ketika di remake kan seru kan ada memori juga di Ya. Final Fantasy 7 kan pas zaman dulu PS1. Ketika di remake kok gini gitu loh. Jadi action Cloud Stripe-nya jadi gitu, tipanya jadi gitu, dan Sephiroth-nya jadi gitu ya kan. Ya bener dengan kualitas bagus, gambar yang bagus itu kan harusnya kan meningkatkan experience ya di penonton, tapi kok malah gitu. Berarti nggak apa-apa kalau di remake gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Kan sekarang kayak di milking gitu loh. Jadi sesuatu yang itu ya kan, yang kita udah tahu ceritanya di remake lagi Iya. dengan alasan HD version lah atau mungkin ada DLC-nya lah atau apalah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak. Bisa menikmati itu juga. Bisa.
Tapi lebih memorial kan sekarang kan sama juga main di Resident Evil 4 Remake sama yang Ori ya. Ori. Kesenangannya sama ada. Kalau kesenangan lebih sebenarnya lebih bagus yang lama. Betul. Iya. Karena kita first impresinya tahu. Iya. Iya kan, first impresinya kita belum pernah tahu cerita kayak gimana, kita terjun di situ kok bagus gitu loh. Tapi ketika udah Tapi di remake kan di remake kan agak menurun kan. Iya udah tahu Udah tahu gitu loh. alurnya. Nah, akhirnya agak menurun gitu loh. Dan setuju enggak kalau game itu harus gambarnya bagus? Enggak juga. Berarti yang dinikmati apa? Alur cerita. Betul. Kan banyak yang komen di anu kan. Kenapa game itu yang bagus tuh yang grafiknya bagus. Ya kan? Ya kan ada yang kayak gitu. Lah sekarang kalau game grafiknya bagus berarti mesinmu harus bagus juga kan? Iya kan? Nah terus ngapain gitu kan? Kan sedangkan yang kita nikmati kan ya mungkin anak-anak zaman sekarang kan belum tahu zaman dulu ketika bapakmu main itu masih PS1 mungkin Nintendo yang 64 di Super Mario kan itu gambarnya cuma side scrolling kan dari samping doang tapi itu seru gitu loh dan sampai sekarang franchise-nya Mario masih jalan sampai sekarang. Nah terus untuk yang Resident Evil karakter yang paling disukai siapa? Anakin. Dari series mana itu? Nggak tahu itu bukan dari series tapi dari film. Oh iya. Dari film CGI-nya. Kalau nggak salah di Resident Evil Dimension atau apa gitu. Gitu. Jadi baru digambarkan kalau Leon ternyata itu pacaran sama Anakin, bukan sama Ada. Dan mungkin setelah ini ya sampai main di Resident Evil 6. Di Resident Evil 6 itu digambarkan sekali kalau Leon itu beneran deket dengan Ada. Sampai di telepon, di chat kayak gitu. Serius itu loh. Tapi kenapa nggak pernah pacaran gitu? Iya itu. Sama juga kayak gini. Sekarang sampai main Resident Evil 5 ya. Iya. Kan Chris Redfield selalu dipasangkan dengan Jill Valentine. Iya. Kenapa nggak pernah pacaran? Ya itu. Soalnya hanya partner biasa mungkin. Terus siapa lagi ya? Claire Redfield. Adiknya Chris Redfield. Itu kan ceritanya di Resident Evil 2 ya. Itu kan nyari kakaknya Chris Redfield yang sebenarnya kan dari satu kan Resident Evil 1 itu diterjunkan ke mansionnya itu ternyata di situ ada T-virusnya itu dan ada bio weapon itu. Terus akhirnya banyak zombie di situ dan ternyata ketuanya tim Bravo tim yang ada Rebecca Chamber, terus Chris Redfield sama Jill Valentine itu yang diketuai oleh Albert Wesker. Nah ternyata Albert Weskernya malah mengkhianati menjual itu sampelnya ke Umbrella. Nah terus setelah itu baru di Resident Evil 2 kan nyari tuh Leon nggak tahu apa-apa datang ke Raccoon City ternyata ketemu sama Claire Redfield yang nyari Chris Redfield-nya. Ketemulah sama Rebecca Chamber. Bukan Rebecca Chamber, ketemu sama Sari Birkin. Sari Birkin itu anaknya dari siapa tuh? Birkin juga belakangnya yang jadi musuh terakhirnya di Resident Evil 2. Yang kiniknya ada matanya itu loh. Nah, itu. Terus ketemu lagi masih jadi cerita ya. Terus ada lagi yang temennya Jill Valentine itu digambarkan di ceritanya Resident Evil yang film itu diculik sama Umbrella, disuntik di virus dengan kondisi seperti itu dan dia yang paling stabil dan disebutlah itu sebagai Nemesis yang besar. Ya. Kalau di Resident Evil 2 kan namanya Mr. X ya? Iya, Mr. X. Kalau itu Nemesis. Terus selalu mencari stars itu ya. Gitu. Terus dari cerita itu yang paling sampai nikmati yang dari seri apa? R4. R4? Iya. Alasannya? Alasannya soalnya yang saya mainin pertama kali series itu. Tapi pernah main Devil May Cry nggak? Pernah tapi nggak tahu alurnya. Itu kan Resident Evil 4 yang seharusnya. Oh yang katanya Leon sebenarnya Dante itu ya? Iya.
Karena itu pengembangannya, karena udah ditinggal sama itu Shinji Mikami, Ya. dikembangkan Resident Evil dengan versinya Capcom. Ternyata terlalu menyimpang. Oh, Akhirnya dibuatlah franchise yang berbeda namanya Devil May Cry itu yang Dante ya. sama Vergil itu. Dan Resident Evil 4 dikembangkan dan akhirnya untuk mengisi kekosongan Resident Evil itu yang eksklusif di Nintendo, GameCube dijual di PS yang ternyata PS. tuh meledak banget itu. Kayak gitu. Di Resident Evil 5 hanya untuk PS3 ya. Iya, Eksklusif untuk iya. PS3 sampai Resident Evil apa ya? 6. Tapi pernah nggak main Resident Evil Revelation? Pernah Itu kan yang pertama. horornya kental banget ya. Iya, Beda banget dengan yang atau itu kan jawaban dari Capcom sendiri yang kenapa kok Resident Evil semakin kesini semakin hilang horornya. iya. Dibuatlah yang Revelation itu. Dan ketika sampai main kostumnya Jill lah sama dengan kostumnya Jill yang di Resident Evil 5. Iya. Enggak. Sama. Baru yang Resident Evil Revelation 2 itu baru beda. Beda banget konsepnya. Jadi horornya itu ya bukan horor sebenarnya kan jump scare itu ya. Jump scare-nya tuh bener-bener ngagetin gitu. Berarti untuk rencana ini masih kan ini kemarin kita juga lihat-lihat dari konten sampean kan masih menyelesaikan yang di Resident Evil 5 ya. Iya. Habis itu berarti naik ke 6. Sepertinya enggak dulu. Enggak dulu, ganti apa? Mungkin ganti game lain Atau atau mungkin ada kebosanan di Resident Evil ya, sehingga nggak lanjut dulu gitu. ya mungkin masih mikir dulu lah. Hmm. Apa lanjut konten apa lagi? Oh gitu. Tapi kontennya sampean yang rame kan yang bagian itu yang ngumpulin video lucu-lucu itu. Oh ya, Itu tahun berapa itu? Nggak tahu kan. kena copyright semua itu. Oh, kayak gitu. iya dah. Kena Iya. copyright. Dulu sebenarnya udah ngajuin monetisasi, tapi belum diterima. Tapi jam tayang udah Udah, 4.000 ya. terus turun lagi. Gara-gara kena itu, kena strike 5. Ya enggak, kayaknya kelamaan gitu kayaknya. Kelamaan apa? 12 bulan dihitung berapa bulan gitu nanti turun lagi. Ini aja turun lagi Gitu. jam tayangnya gitu. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa sih, penting kan kita kan juga di sini kan berkarya, kembali lagi ke karya ya. Jadi nggak selalu harus monetasi. Jadi jangan kan banyak anak yang kak zaman sekarang gini, oh di YouTube ada uangnya, di YouTube itu uangnya banyak, itu jangan mikir ke situ dulu, tapi mikirlah berkarya dulu. Nanti itu kamu ikutan sendiri sih. Miao Au itu aja sih sekarang yang satu-satunya yang saya lihat yang masih memainkan game PC yang story ya. Yang lainnya kan sudah masuk ke game MOBA. Itu butuh 2 tahun untuk monetasi dan stabil gitu loh. 2 tahun. Itu ngonten setiap hari. Terus sampai ceritanya di Deddy Corbuzier tuh sampai sama orang tuanya itu dimarahi. Nggak ada asuhnya kenapa kok masih konten gitu loh. Nah akhirnya ya ternyata dia fokus ke situ dan ada hasilnya sekarang. Iya. Dan kemarin Miao juga bilang sekarang yang melanjutkan saya siapa gitu loh. Yang kemarin diundang sama Winda Basundara karena Winda sendiri kan juga sekarang banyak game Android ya, kan jarang game story gitu loh. Terus yang melanjutkan saya siapa gitu. Kalau saya sebenarnya nggak ngikutin Winda sama ya dulu Miao Auk sih. Tapi kalau sekarang udah jarang. Itu siapa yang jadi Korea sampean yang menjadi Kalau sekarang itu Koalapo. oh gitu Ya. Itu Logatnya soalnya Jawa juga. oh gitu Ngikutin dari itu. Jadi Koreanya sampean ke situ. Iya. Dan kontennya juga sama game. Iya sama game. Jadi kayak gitu. Jadi emang sampean lebih ke base-nya ke itu ke Jawa. Iya. Ya gak ada yang salah juga sih. Kenapa mau kita konten-konten kita dengan cara kita sendiri sih. Tinggal kadang tuh netizen yang salah itu kurang gini. Kamu itu karyamu mana sih gitu loh. Tapi pernah nggak disindiri sama teman-teman sekelas gitu? Ya enggak sih. Nggak ada masalah. Cuman ya di kayak share-share aja ke teman-teman. Kalau gitu. dia mau nonton ya terserah. Kalau gitu. nggak mau nonton ya ya udah. Nah, tapi nggak ada yang menghujat gitu. Nggak ada. Gitu.
Soalnya kan dari anak-anak sendiri ini contohnya yang sekarang di belakang layar ini kan ketika di kelas kan banyak yang dihujat itu loh. Terutama yang itu yang pegang HP itu. Ya. Itu intinya kok dan mereka sendiri ketika melihat mukanya sendiri itu malu. Malu. Ya emang bener. Bener banget malu. Nah, ketika konten seru habis itu dar gitu ya. Habis itu lihat Iya. sendiri kok aku malu ya, Pak ya gitu ya. Ya enggak apa-apa. Yang dijual kan itunya malumu itu. Kalau sekarang belum bisa facecam dulu soalnya ya Device. masih Gitu. ya. Oh. Tapi maksudnya dari yang sampai lakukan sekarang ini mungkin dari kelas 6 SD ya sampai sekarang. Iya. Itu punya harapan nggak sama itu bekerja di situ? Di YouTube. Hmm. Ya enggak kayak ya udah buat waktu luang aja itu. Oh YouTube gitu. sebenarnya. Jadi untuk kerjaan fisik tetap harus ada. Iya. Jadi nggak full time Iya. untuk jobnya YouTube itu. Jadi kayak gitu. Iya. Terus ini yang banyak masalah tentang game ya. Iya. Walaupun sekarang banyak platform yang ya sama tahu sendiri lah apa ya misalnya Steam terus banyak lah pokoknya ya. Salah nggak sih kita itu mainkan game yang tidak ori dalam tanda kutip? Yang bajakan gitu. Ya, iyalah Oh. pasti tani lah, pasti tani. Kalau pendapat saya sih ya nggak boleh soalnya nggak boleh. Iya, emang Tapi nggak boleh. sebenarnya saya ya bajakan ya, mohon maaf ya. Alasannya? Ya kalau ada yang apa? Ada yang lisensi kenapa nggak beli? Tapi kalau nggak ada uang ya mau gimana lagi? Oh berarti selama ada yang gratis kenapa harus bayar Iya. gitu loh intinya. Tapi kalau bisa ya yang asli aja, yang ori. Soalnya KTA asli kan dapat pertama update ya, Ya. yang pasti update. Kedua itu kayak DLC, enggak sih DLC beli lagi kan? Iya. Nah, package-nya beli lagi. Ini cuma gitu. Kalau saya sendiri dulu ketika ngawali tahun 2009 main game itu enggak 2009 sih ketika saya masih main PS1. Itu kan tahun 2004. Itu kan nggak tahu kaset itu asli apa enggak. Beli ya itu gitu loh. 2.500 dulu zaman itu. Itu kan ya asli enggak ya nggak tahu itu loh. Ya adanya ya itu mau ngomong itu bajakan yang ori kayak gini ya. Taunya kan sekarang. Dulu kan media informasi nggak seluas sekarang kan. Ya adanya itu mau main game gimana lagi. Dan dulu tahun 2009 itu juga belum marak Steam ya walaupun ada ya, tapi kan tidak semarak sekarang. Itu juga ya beli bajakan itu loh, yang pasti tani itu loh. Kalau kaset ya mungkin banyak sekali bajakannya itu. Betul. Ya karena kan satu pas zaman itu kan internet tidak secepat sekarang. Iya. Kedua kita nggak tahu tempat belinya di mana. Adanya persewaan kaset yang isinya game. Ya udah, ya mau nggak mau ke situ gitu loh. Iya. Dulu tuh ada di Kediri itu yang jual yang sewain kaset game itu. Ya nggak perlu sebutkan namanya lah. Kalau anak Kediri pasti tahu sampai sekarang masih beroperasi kok. Itu 20.000 satu game. Itu ya kadang tak bawa laptop ke sana terus di copy sekalian, nggak perlu balikkan kan kasetnya. Dan bawa yang betul kan datanya doang kan. Terus sekarang sampai ada istilah share akun. Iya. Ya kan modelnya sekarang share akun. Jadi tinggal download sendiri, akunnya udah di share kayak gitu. Nah jadi kalau bisa. Kalau sekarang mungkin ya nggak apa-apa karena kan satu sisi kan ya kita kan untuk ya mohon maaf ya membeli itu kan juga butuh effort. Iya. Nah jadi kalau sekarang main menikmati itu ya nggak ada masalah. Tapi suatu saat kalau udah bisa menghasilkan dan berpenghasilan ya cobalah beli game-game lama yang udah dimainkan dulu. Murah-murah kok dulu. Saya kan bentuk apresiasinya begitu gitu loh. Game-game yang lama saya mainkan bagus, contohnya Resident Evil 4, terus kayak game-game yang zaman dulu tuh saya beli walaupun nggak main karena dulu kan udah memberikan kebahagiaan intinya di zaman saya dulu. Sekarang murah kok, gitu loh. Ya hargailah karya seseorang. Pertama Ya tahu sendiri sih buat game itu susah banget. susah, butuh orang banyak dan developer sendiri kan juga butuh makan toh, makanya dari situ.
kayak gitu. Nah, terus jadi pernah nggak ngalami dari konteksnya itu sama konten terus ada kejenuhan gitu loh. Kok nggak naik-naik ya viewernya. Iya, kalau itu sering. Sering sampai sekarang. Iya. Iya. Kok nggak naik, kok view-nya cuma segini-gini aja ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Hmm. Ya lama-lama ntar ya insya Hmm. Allah Hmm. bisa berkembang. Iya sih. Karena kan sekarang yang kita bangunnya itu dari awal dari nol ya, itu kan lebih menghargai proses lah Iya. daripada anak-anak yang sekarang jadi misalkan 1-2 hari terus jadi terus ya itu turunnya juga cepat gitu loh. Jadi artis-artis karbitan terus jadi youtuber karbitan itu ya cepat gitu loh, tapi ya dengan konten seperti itu gitu loh ya yang viral. Tapi anehnya gini, saya pernah nggak itu berpikir kenapa ya konten yang kayak gitu yang tanda kutip kayak gitu ya Iya. itu lebih diminati daripada konten-konten yang Ya itu. iya itu loh. Yang kita mikirkan konten apa ya ternyata itu ya cuma gitu viewernya, tapi kalau yang konten-konten kayak gitu tinggi gitu loh. Iya. Langsung viral gitu. Dan tapi viralnya cuma bulan 2 bulan lah. Iya. Habis itu kan selesai gitu loh. Terus untuk yang sampean sendiri, untuk yang platformnya untuk aktif tuh di YouTube sendiri atau hanya ada TikTok Di YouTube. tok? Iya. Kalau TikTok saya jarang sih. Kalau buka ya cuman scroll aja kalau TikTok. Soalnya kan untuk kita ngomong antar YouTuber ya, kita ngomong antar YouTuber di sini. Ya konten kreator lah, YouTube. Sebenarnya kan kalau YouTubernya salah kan. YouTuber kan orang yang menggunakan YouTube. Jadi penonton pun juga YouTuber. Kita ngomong konten kreator lah. Nah, kalau algoritmanya di TikTok kan masih benar-benar murni. Jadi ya kemarin saya juga nunjukkan ke Zoe itu. Yang itu Zoe, yang videonya itulah Denny Slim itulah. Itu viewernya 2000 sekarang. 2000. Padahal cuma potongan-potongan dari podcastnya dia yang ibaratnya itu nggak boleh juga untuk konten kreator kan sebenarnya kan plagiat kan. Iya. Dan ternyata kok naiknya cepat gitu, naiknya cepat kalau di YouTube karena ternyata di YouTube sudah dijangkiti oleh orang-orang yang berbayar itu gitu. Ya walaupun di TikTok juga ada yang berbayar. Gitu. Berarti sampean sekarang pure masih di YouTube. Iya. Iya. Terus berarti untuk next belum tahu untuk gamenya apa? Belum. Belum. Terus satu pesan dong untuk yang teman-teman mungkin yang mau untuk terjun di dunia konten kreator, apa saja sih yang harus disiapkan? Ya saya punya pesan. Kalau mulailah suatu walaupun itu burik. Burik pasti. Jelek pasti ya kan di awal ya kan. Tapi itu kan diperbaiki kan. Jangan menunggu sempurna untuk melakukan sesuatu. Lakukanlah walaupun itu burik. Iya. Tapi dengan itu kan kita bisa mencoba ya, kita tahu hasilnya. Soalnya anak-anak sendiri kan juga kadang, "Pak nanti hasilnya gimana?" Coba dulu nggak apa-apa. Nanti kalau hasilnya di awal jelek ya pasti jelek kan kita nggak tahu caranya, kita nggak tahu apa-apa, yang tahu ya kita coba dulu aja. Nanti habis itu kan kita jalan sendiri. Terus butuh nggak sih ketika konten kreator game itu harus punya PC mahal? Tidak. Ya kalau PC mahal Ya misalkan 100 juta gitu misalkan. enggak juga. Saya juga bisa ngonten meskipun saya pakai laptop kentang. Oh gitu, bisa juga. Iya. OBS-nya nggak nyangkut. Ya sering sih. Soalnya kalau game jalan ngerekord dengan OBS itu kan kerjanya VGA 2 kali lipat. Apalagi laptopnya nggak ada VGA-nya. Pure itu aja apa namanya? Dedicated. Prosesor. Wait, yang sama buat ngonten itu berarti laptop. Iya. Edit juga laptop. Ngedit HP. HP. Iya. Gimana? Berarti memang bener-bener itu konsepnya low budget banget. Iya, banget. Berarti dari konten berarti pernah nggak live streaming? Pernah. Pakai laptop itu? Iya. Iya kuat. Ya enggak. Ngelek-ngelek. Soalnya latensinya kan harus rendah banget tuh kalau itu. Kalau untuk yang kita kemarin konten live streaming aja tuh banyak. Masih itu perpisahan sampai itu sinyal nggak ada, patah-patah terus ini
Dan itu kan kita share di Facebook kan. Facebooknya sekolahan. Terus banyak yang komen, wah suaranya kayak gini macet-macet, aduh gitu ya, kayak di sana gak ada sinyal ya kan, sinyal kan susah semua. Susah. Ya gimana lagi mau live streaming kayak gitu. Untung itu kan kemarin yang megangnya Sapa ini yang editornya. Itu di OBS-nya di live stream sama satunya record. Jadi habis itu live stream selesai, saya hapus ya kan, Ya. baru yang live record saya upload. Oh ya. Itu berapa jam tuh? Hampir 3 jam. Iya 3 jam lebih. 5 jam. 5 jam. 5 jam video tuh 4 jam. Kan di rumah kan pakai speedy juga tuh. Layanan internet yang tidak worth it. Tapi adanya ya itu gimana kan ya. Mau gimana lagi? Kan di rumah pakai 50 MB, tapi itu kan hanya pakai satu rumah. Uploadnya 20 MB udah syukur banget itu, kadang stabil kadang enggak. Berarti ngontennya sampean pakai, berarti nggak ada spesifik khusus sebenarnya, berarti tinggal niat ya berarti. Iya. Jadi konten kreator itu. Kadang edit itu juga ada kendala, Mm-mm. kadang nge-lag, dan juga kadang kalau ekspor video itu kayak foreclose gitu, keluar sendiri. Itu pasti Padahal HP pasti udah- laptop. Ya kadang Dua-duanya. Di HP apa di laptop? di HP. Oh gitu. Ya. Hmm. Kadang udah sampai hampir selesai tuh, kadang foreclose, ngulang lagi. Iya, effortnya itu. Berarti para army silakan sangat bersyukur ya kalian mendapatkan fasilitas yang sangat memadai ya. Tinggal kaliannya aja mau kreatif apa enggak gitu ya. Ya itu kan untuk konten game aja udah pakai VGA RTX ya kan. Ya. Kalau Listrik itu mah libas. listrik gak perlu bayar ya kan. Internet gak perlu bayar ya kan. Kamera semuanya udah 4K ya kan. Tinggal kalian aja mau gimana ya kan. Berarti untuk konten bening kan ada yang ada anak yang kayak gini malah. Itu Pak saya mau konten game, mau konten jadi konten kreator lah intinya. Tapi saya nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi selalu itu fokus kepada alat. Oh, Jadi mau ketergantungan alat gitu. jadi kayak ya mungkin dia benchmarknya adalah orang-orang yang yang punya dana ke situ, yang nggak pernah ya ibaratnya dananya unlimited ya gitu loh. Jadi lihat oh kontennya Reza Arab speknya kayak gini ya beda gitu loh. Ya mulai aja dulu nggak apa-apa. Toh ketika nanti ibaratnya gini, sampai saya tuh pernah dikasih tahu sama saudara saya yang jadi konten kreator juga. Mas sampai nggak pengen buat konten, nggak pengen buat YouTube atau apa gitu tuh untuk promosi sekolah itu. Ya pengen sih. Ya terus kontennya apa gitu loh. Kan awal mulai dari Kabasa seperti itu. Kontennya apa gitu loh. Ya sampai coba dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau sama nyaman ya itu lanjutkan gitu loh. Jadi makanya di awal konten kan random banget, terus ternyata ini yang peminat pasarnya arahnya ke sini ya udah lanjutkan ke situ gitu. Jadi jangan terlalu takut kontennya apa ya. Nanti ada satu sisi lagi alatnya belum punya ya nggak ketemu gitu loh. Nah terus berarti dari sampean pesannya itu ya. Iya. Berarti sekarang kan banyak anak yang sukses di usia muda sebenarnya dengan mungkin pola pikir yang berbeda dari orang yang konvensional gitu kan. Iya. Ya. Berarti dari sampean itu mungkin ada pesan lagi untuk yang teman-teman atau mungkin dari army sih yang mendapatkan fasilitas terbaik di sekolah ini, yang kadang tuh kesini cuma menikmati AC ya kan, tidur di sini ya kan. Contohnya yaitu ada yang main HP, memanfaatkan wifi di sini ya kan. Ya. Mungkin ada pesan untuk yang biasanya di konten game, sebenarnya kalau bisa ya sering-sering upload game. Biar ya enggak, kalau game itu setiap Sabtu ya, kalau di Sabtu iya. Oh Sabtu. Ya. Jadi ya tiap hari aja nggak apa-apa. Editnya itu susah tuh. Editornya di belakang layar itu. Itu sampai tahu kan kalau bapaknya dia tuh editor di sini, sampai beli laptop sendiri loh. Iya tuh. ROG loh laptop, ngeri ya. Aku gak dulu laptop ROG deh duwe kan. Apalagi kalau konten
story kayak Resident Evil 4 remake itu kan harus sering Terus dimainin ya ya. kan, Soalnya ceritanya panjang banget. panjang dan kadang itu ngejar demand-nya. Jadi kadang Iya, kan ada hype-nya, oh Resident Evil 4 naik gitu ya. iya, Itu harus selesai. Kalau nggak selesai kan ya nonton kan udah turun ketinggalan juga ya. gitu loh. Ya, oke sih. Jadi terima kasih dari sampean sendiri. Jadi sebenarnya kita, nah kalau konten tiap hari, editornya siapa Benda itu loh. Cuma jawab dengan senyuman ya kan ya. Kita editornya ada 3. Jadi untuk yang podcast sendiri ini kan kemarin ngerangkep macam-macam. Dan alhamdulillah juga kita sudah dengan berbagai divisi itu akhirnya ya sudah mulai jalan lah untuk yang ini 1 tahun ini. Tangannya mungkin setelah mungkin subscribernya udah 1 juta gitu, dapatkan apa ya, golden plate button. Oh yes, Amin, amin. ya dipajang nanti ya itu. Tapi sampai konten itu di rumah sendiri ya, di kamar. Iya, di rumah. Nggak diketahuan sama orang tua gitu. Kok ngomong-ngomong dewe gitu. Orang tua saya kerja. Oh gitu ya. Oh, di rumah Adik emang sama adik saya. gabut gitu. Iya, Kenapa nggak itu? Lanjut. Adiknya nggak mau diajak ngonten konten gitu. nggak berani. Nggak Saya berani? suruh ngomong nggak apa, malu katanya. Oh gitu. Belum ya berarti ya. Belum. Soalnya saya sendiri kan ada konten game. Untuknya saya. Iya. Saya sendiri bukannya di KBS saya. Itu malah lebih cepet monetnya. Itu ada 4 video yang anak saya itu ikut. Oh ya. Jadi dia itu saya main gitu ya. Saya main dia ikut. Bapak main apa? Main game yang ikut ya. Jadi di depan kamera gitu loh. Dan dia tuh random banget gitu loh. Jadi kan dulu kan main itu yang Days Gone. Awal-awalnya launching hanya untuk PS4 yang sekarang game PS4 rata-rata dijual di Steam ya. Itu bapak itu ada zombinya bapak, ayo tembak bapak. Jadi kayak gitu tuh effortnya tuh, bapak mati, bapak gak pinter gitu. Nah, itu terus itu loh. Iya. Yang ternyata tuh view-nya tuh tinggi banget dan akhirnya monet dalam waktu sebulan monet. Oh. Sudah dimintai apa rekening bank, terus atau apa namanya NBWP dan segalanya. Iya, Tak pikir kok cepet gitu loh. Sedangkan yang konten yang daily vlog saya yang di YouTube itu ya sampai sekarang ya view-nya gitu aja gitu loh. Dan akhirnya terkendala karena apa? Karena anak saya zaman dulu kan belum sekolah. Sekarang udah sekolah sama ibunya ketika ya lumayan repot sih maksudnya. Anak saya kan juga pulang sekolah tidur habis itu ngaji. Oh ya. Malam belajar sama ibunya buat pelajaran besoknya itu akhirnya nggak ada waktu untuk itu. Jadi kayak sekarang main HP aja tuh dibatasi karena kalau gitu tuh lupa segalanya gitu. Biasa anak kecil. Iya ngerti. Dan sekarang tuh hobinya scrolling TikTok dan ada mainan baru mesti minta. Belinya di mana itu ya kan? Di Keranjang Kuning ya berarti ya. Oke. Kalau sekarang itu konten yang rame itu motovlog. Oh Apa iya benar iya. itu? Sekarang kalau yang dari riset saya kemarin itu yang paling rame itu sebenarnya dari makan. Apa itu namanya, mukbang atau apa? Iya, makan. iya. Kedua itu adalah podcast. Iya. Ketiga itu baru game. Ya. Keempat komedi. Oh. Nah, sebenarnya kalau kita masuk ke komedi pun bisa, karena anak ini kan juga jago acting kan. Apalagi yang itu megang HP itu kan. Itu kan kalau marahin orang kan penuh effort dan sangat menghayati sekali kan. Ya, halo Ma. Iya. Iya kan. Nah, itu jadi risetnya kemarin kan sudah riset. Makanya dan sebenarnya di KBS Gaming sendiri juga sudah saya sampaikan. KBS Gaming sebenarnya itu nggak ada gitu loh. Nah, KBS Gaming adalah platform kita untuk menarik anak SMP sebenarnya. Oh. Itu. Nah, makanya di awal-awal kan kontennya itu kan bukan game ini, bukan game story based, tapi gamenya ya Mobile Legend gitu lah. Supaya SMP itu tahu di sekolah ini tuh ada YouTube-nya itu loh, maksudnya supaya bentuk promosi sekolah juga. Hanya ternyata berlanjut ke sekarang. Kenapa kok nggak bikin channel gaming sendiri? Pengennya gitu. Jadi kita pisah antara yang sekolah ini. Ya tapi kembali ke manusianya ini yang army yang kerjakan itu loh. Kesusahan apa enggak itu loh. Dan akhirnya kita masih jadikan satu untuk yang di KPSA. Dan itu kan mainnya ke segmen akhirnya ke playlist. Oke. Dan nggak ada masalah juga sih.
Ya kan mereka kan juga lebih enjoy situ. Udah jadi sampai. Ya, sudah. Oke. Terima kasih untuk kedatangan Mas Alfa. Kita closing kedua kali ya. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe channelnya Kabaza TV. See you next video. Bye-bye. Bye.